Masya Allah, tepuk tangan lu dong ibu-ibu. Selamat pagi semuanya. Saya mau ucapin selamat tahun Apa baru. tuh? Oh, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Ustaz. Selamat tahun baru ya juga buat ibu-ibu. yang di rumah. 1437 Hijriah dan termasuk yang di rumah. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Hijriah 1437 Hijriah. Mudah-mudahan tahun baru ini kita bertambah semangat. Amin. Tambah ibadahnya, Amin. tambah rezekinya, tambah Amin. kebaikannya. Amin. Dan makin bertambah terus. Masya Allah. Pak Ustaz, Makanya tadi nyanyi Tola Al-Badru. kenapa tuh? Coba. Menyambut kedatangan Rasulullah. Hijriyah kan hijrahnya Rasul. Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol asik-asik begini nih. Lupa kita sapa pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah senang banget hari ini kita masuk ke 1437 Hijriah. Hari pertama. Hari pertama berarti bertambah juga atau berkurang sebenarnya umur kita Pak Ustadz ya? Ya, padahal aja sih. Enak aja, semua juga Kan berkurang. masih bisa. Kalau orang berbuat kebaikan, Allah akan tambahkan lagi kebaikannya. Oh iya, kalau gitu saya nambah deh. Iya. Amin. Saya mau tanya dulu ibu-ibu jemaah dari mana nih depan saya nih? Dari Sukabumi yang di belakang, yang sebelah kiri? Kuningan. Yang di belakangnya yang warna orange. Sukabumi. Yang ini berarti dari Kuningan juga karena seragamnya. Sukabumi. Oh iya. Ini kan Sukabumi. Ngapain dia samain? Iya. Iseng aja Pak Ustadz, bercanda doang, usah nggak boleh. Oh iya, hari ini kita kedatangan bintang tamu juga yang baru hijrah. Kalau tadi lagunya tentang hijrah, hari ini kita akan bahas tentang hijrah juga. Bintang tamu juga baru aja hijrah. Hijrah maksudnya apa di sini? Hijrah dari punya suami jadi gak punya suami. Itu bukan hijrah. Terus apa dong namanya? Kalau hijrah itu Cerai ya? jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dulunya sendiri jadi berdua. Gak pernah tahu. Hijrah itu kan beda-beda. Mungkin orang dulu punya suami, sekarang nggak punya suami, ternyata dia jauh lebih baik sekarang. Kita nggak tahu juga. Ngapain jauh lebih baik tidak punya suami? Kan kita nggak tahu, Pak Ustaz, makanya kita tanya aja. Kalau gitu kita undang dulu deh orangnya, yuk. Mana di sini bintang tamunya ya? Silakan masuk, Bu. Berarti yang kamu kita adalah Cinta Penelope. Iya, tepuk tangan dulu dong, ibu-ibu. Ada Cinta Penelope. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Udahlah, saya langsung duduk aja. Woi, enak aja langsung duduk. Kenapa langsung duduk? Ustaz? Gimana kayaknya? Ih, bener kan dia kan lebih Tunggu dulu, bercahaya, tunggu dulu. lebih bersinar. Tadi ketika Padli berkata Ya. berhijrah, berarti saya berkata berarti Cinta Penelope sudah berhijab dong. Berhijrah. Insya Allah hari ini berhijab. Selamat Pak Ustad. Insya Allah. Amin, amin. Pak Ustadz. Ini kan berkah Pak Ustadz nikahin saya kemarin. Tuh Pak Ustadz. Maaf ya, aku udah hadir waktu. Terima kasih. Sekarang kesibukannya apa nih Cinta nih? Sibuknya sekarang baru aja keluar dari rumah sakit tadi karena mau syuting ini, ntar balik lagi ke rumah Oh sakit. ya Allah, sakit apa? Lagi kecapean aja kali ngedrop, masih diinfus. Kalau gitu, tepuk tangan dulu deh, kasih duduk dulu deh kalau gitu deh. Ayo Cinta Baik boleh duduk dulu, banget. silakan duduk. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil duduk aja ya. Jadi Iya, kalau kita biar berbicara pagi tentang ini hijrah Pak Ustadz, berbicara tentang hijrah, tema yang kita angkat hari ini adalah hijrah modus. Ini buat jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz, boleh lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtagnya hijrah modus. Karena ada orang yang hijrah begini Pak Ustadz, dia tadinya nakal, terus jadi baik karena menikah, ya kan? Nih ibu-ibu nih ya, dengerin semuanya Bu ya. Terus kan Ada juga tuh teman saya. siapa? Mudah-mudahan sudah berubah dia. Siapa? Setelah menikah tidak jahil lagi. Siapa? Namanya Teki. Ada juga ya. Terus gini, setelah itu dia nih ceritanya tadinya nggak pernah sholat Bu, tiba-tiba rajin sholat. Karena kan hijrah nih kan, abis dari sendiri menikah sama anak yang solehah, tiba-tiba sholat. Ada mertuanya sholatnya gitu. Allahu Akbar. Gimana? Suaranya agak lebih panjang. Agak lebih banyak gimana? Coba contoh. Kayak pesawat tindak landas. Oh gitu, gimana? Oh itu Pak Ada Ustadz. mertuanya. Oh itu Pak Ustadz. Ada kaji. Itu Pak Ustadz. Ada nggak Bu kayak gitu Bu? Di depan mertuanya baik, di belakangnya tetap bandel. Ada nggak? Yang kenceng Bu jawabnya. Ada. Tapi mudah-mudahan kalau ada juga bukan yang ada di sini ibu-ibunya ya Bu ya. Yang di sini semuanya mantunya baik-baik. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk nih Pak Ustadz, nih kita bahas satu persatu Pak Ustadz. Ya. Kalau kita berbicara tentang berhijrah pasti banyak alasannya kenapa orang berhijrah. Tapi sebaik-baiknya alasan kenapa sih orang harus berhijrah Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan.
membicarakan tentang hijrah. Lebih tepatnya hari ini 1 Muharram 1437 Hijriah menandakan tahun yang luar biasa, hari yang luar biasa, sehingga berterima kasihlah kepada Allah lewat syukur kita kepada Allah, sujud syukur, baca doa awal tahun, dan kemarin kita baca doa akhir tahun. Satu bentuk kesyukuran, hijrah itu penting dan kita harus hijrah. Kenapa? Manusia harus berubah. Kenapa harus berubah? Karena setiap saat pasti ada namanya perubahan. Semua yang dikena sinar matahari akan mengalami perubahan, yakin. Mohon maaf, kita tidak akan bisa lari dari perubahan. Perubahan zaman, perubahan waktu, keadaan, bahkan fisik kita pun akan berubah. Jadi maaf, dari muda menjadi bertambah usia maksudnya. Jadi mohon maaf kepada siapapun, jangan pernah lari dari kenyataan. Cuma ketika orang berhijrah harusnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita berbaik sangka akan kehidupan. Sebagaimana tadi Padli sangat berbaik sangka atas kejadian perceraian. Mudah-mudahan bisa jadi itu lebih baik daripada ketika dia menikah. Nah, itu sebenarnya solusi perceraian itu adalah akan jauh lebih baik daripada ketika dia nikah. Itu bagus, itu alasan yang tepat. Karena tidak mungkin orang bercerai kalau alasannya jauh lebih buruk. Ternyata cerai jauh lebih baik, itu baru turun cerai. Sekarang pertanyaannya, mestikah kita berubah? Mestikah kita berhijrah? Harus. Karena manusia kalau tidak berubah, maka dia akan, mohon maaf, timbul kejenuhan. Timbul kejenuhan. Tapi dengan alasan apa dulu dong? Inilah sehingga dilaporkan, makanya hadis ini diantar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa dikatakan gini? Ketika Nabi bertanya, ketika orang-orang pada bertanya, banyak orang berhijrah, modus. Modus siapa? Karena adanya perempuan. Modus karena apa? Takut dan sebagainya. Makanya dikatakanlah innamal a'malu binniyat. Hadis inilah keluar pada waktu diucapkan Nabi ketika hijrah. Karena banyaknya laporan, ada hijrah karena ini, ada hijrah karena. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguh amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Inilah asbabul wurudnya hadis tersebut. Pertanyaannya, sekarang niat kita apa kalau berhijrah? Niat karena Allah? Karena Allah semata. Bukan karena wanita, bukan karena pria, bukan karena gantengnya. Makan itu ganteng. Kenapa lihat ke saya? Hah? Kenapa lihatnya ke saya sih? Masa aku kelihat ke ibu-ibu? Cinta penuh lebih perasaan ya. Baper banget nih. Jadi gitu. Jangan karena alasan apanya, hartanya, makan itu harta. Saya mau tanya, cari nafkah atau memberi nafkah? Memberi nafkah. Memberi nafkah. Mencari nafkah belum tentu kok diberi nafkah. Saya mencari nafkah untuk memberi nafkah. Saya bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Itu yang paling tepat. Saya bekerja untuk mencari nafkah, berarti untuk siapa dong? Betul tidak? Ibu kesini untuk apa, Bu? Cari ilmu. Jangan masuk TV ya. Masuk TV tahu-tahu duduknya di sini. Jangan tersinggung, ntar bergantian. Gitu aja sakit hati. Iya? Nah, jadi niatkan yang terbaik, jangan niatkan yang buruk-buruk. Ketika engkau meniatkan sesuatu yang fana, yang hilang, yang sementara, kecewa dirimu. Pasti. Kecewa. Pasti. Tapi kalau kita meniatkan sesuatu yang akhirat, yang abadi, hanya karena Allah, biar Allah yang balas, maka nikmat kehidupan ini. Iya, kalau kita berniat hijrah karena Allah, semua dapat. Betul. Semua dapat. Masya Apanya Allah. mau kau dapat? Kebaikannya, nikmatnya, berkahnya, semua engkau raih. Makanya berubahlah karena Allah,
bukan karena dipaksa. Masya Allah. Apalagi agama kita kan agama yang tidak memaksa. Betul, Pak Ustadz tuh buat La jamaah di rumah ini ikraha pelajaran ya buat kita semuanya bahwa kalau seandainya kita mau berhijrah itu boleh-boleh aja, tapi berhijrahlah kepada Allah atau karena Allah. Tapi gini Pak Ustadz, permasalahannya bagaimana jika ada seseorang yang berubah karena hanya mengejar ambisi pribadi? Ini yang di rumah pasti pengen tahu nih, jangan kemana-mana, makanya tetap di Islam itu Indah. Jamaah